Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap ceria, tetap semangat, tetap bersuka cita ya. Nah, ketemu lagi sama Kak Anfi di sini. Nah, mungkin jangan-jangan nih ya Kak Anfi tadi ngomong, Kak Anfi aku ternyata loh hari ini lagi nggak ceria, lagi nggak suka cita. Tenang-tenang. Nah, sekarang kita mau sama-sama pujikan Kalau Kau Suka Hati, sambil bangkit berdiri ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore, kalau kau suka hati semuanya tepuk tangan, injak bumi bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya tepuk tangan, injak bumi bilang hore. Nah, gimana nih teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah? Semoga dengan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati mulai ada sedikit-sedikit, wah enak ya Kak ternyata kalau menyanyi sambil bergerak-bergerak gitu. Jadi yang tadinya yang agak sedih, yang agak males udah mulai semangat lagi. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk bersama-sama doa pembukaan yang Kakak Anfi pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari Minggu ini Engkau dapat memberikan kami kesehatan, dapat memberikan kami berkat, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah melalui YouTube. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati hati kami satu persatu, hati teman-teman kami yang berada di rumahnya masing-masing, sehingga dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, setelah tadi kita berdoa, lagu selanjutnya ini masih lagu yang ceria loh. Teman-teman tuh pasti udah familiar dengan lagu ini. Judulnya adalah Happy Ya Ya Ya. Kita mau pujikan bersama-sama. Sambil bangkit berdiri ya dan bergerak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, habis ini lagunya itu juga berhubungan sama Tuhan Yesus. Nah, lagu kali ini tuh menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu besar, kuat, dan berkuasa loh adik-adik. Nah, mari sama-sama kita pujikan Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku
Nah, karena tadi kita sudah memuji Tuhan dengan bersemangat, dengan bergerak-bergerak. Nah, sekarang Kakak Anfi izinkan buat adik-adik di rumah untuk silahkan duduk. Nah, sambil duduk, kita juga mau mempersiapkan hati kita sebelum membaca firman. Mari sama-sama kita pujikan baca kitab suci. Karena tadi kita sudah memujikan baca kitab suci. Nah, Kakak Anfi mau mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati sambil berdoa. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah diberikan berkat dan kesehatan sehingga dapat mengikuti ibadah hingga sampai saat pembacaan firman pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati, memberikan kami sikap, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, melihat dan juga melaksanakan apa yang akan difirmankan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di sini Kakak Anfi memberikan waktu 5 detik ya. Hitung mundur dari 5 sampai 1 untuk bisa mengambil Alkitabnya terlebih dahulu. Kak Anfi juga mau ngambil Alkitabnya dulu. Nah, kita mulai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, semoga adik-adik di sini bisa mengambil Alkitabnya atau mungkin meminta bantuan dari orang-orang dewasa. Nah, selanjutnya nih adik-adik, kita mau sama-sama melihat dari video yang berisikan ayat Alkitab, yaitu dari Ezra 1 ayat 1 sampai 11. Silakan dinikmati. Kitab Ezra. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tulisan, pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel,
yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Nah, teman-teman, tadi udah lihat kan ya videonya yang cukup agak banyak ya ayatnya. Nah, kok dari Kak Anvi sendiri mengajak teman-teman untuk membaca 3 ayat aja kok. Nah, kita baca dari Ezra 1 ayat 1 sampai 3 saja. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya yang menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah, adik-adik, kalau dari video tadi nih ya, kita kan udah tahu kalau Raja Kores ini ternyata tuh orangnya baik banget. Padahal nih ya, Raja Kores itu adalah Raja Persia yang berhasil merebut kerajaan Babel loh. Kok kenapa ya Kak bisa dibilang baik? Nah, jadi adik-adik, biasanya kalau ada kerajaan yang sudah melakukan perang dan menang, itu malah kerajaan yang menang akan mengalahkan kerajaan yang kalah. Jadi dikalahkannya itu dengan memperbudak, memeras, seperti itu. Jadi bangsa yang kalah tuh semakin dibuat menderita gitu. Nah, mungkin adik-adik bisa melihat dari gambar yang ada di sebelah kanan ini. Ini adalah contoh dari gambar dari perbudakan. Perbudakan itu sama seperti tadi yang Kakak Anvi bilang, bangsa yang menang menindas bangsa yang kalah. Nah, sesudah itu Raja Kores ini
ternyata melakukan hal yang sebaliknya loh adik-adik. Dia justru menerapkan aturan-aturan yang menguntungkan, aturan-aturan yang jauh dari namanya pemerasan, jauh dari namanya perbudakan. Loh, apa tuh Kak aturannya? Nah, kalau kita udah lihat tadi ya dari videonya, pertama di ayat 3 bahwa Raja Kores mengizinkan semua penduduk Babel adalah termasuk penduduk-penduduk buangan, itu termasuk juga oleh penduduknya dari bangsa Israel, itu boleh pulang ke negerinya. Loh, bukannya malah digunakan, diperbudak, malah disuruh pulang. Itu kan baik banget. Terus yang kedua nih ya adik-adik, dari ayat 7 sampai 11. Nah, dari ayat 7 sampai 11 tadi di video diceritakan bahwa Raja Kores ini justru memberitahu kepada semua penduduk dan membuat aturan kalau perlengkapan rumah Tuhan yang sudah direbut oleh bangsa sebelumnya harus dipulangkan. Waduh, gimana nih? Udah masyarakatnya disuruh pulang ke negerinya masing-masing. Habis itu perlengkapan rumah Tuhan yang sebelumnya dirampas malah disuruh dikembalikan loh. Tadi kita tahu ya bahwa maksudnya dikembalikannya ke daerah Yehuda. Nah, ini benar-benar berbeda sekali adik-adik dengan yang biasanya dilakukan oleh raja-raja yang menang. Nah, mungkin adik-adik juga bisa lihat gambarnya yang ada di sebelah kanan ini, di mana Raja Kores mengizinkan penduduk-penduduknya untuk pulang. Nah, wah kok bisa beda gitu ya Kak? Wah, ini namanya cocok banget sama tema kita kali ini. Surprise, wah kejutan. Nah, kejutannya itu justru kejutan dari Tuhan loh. Jadi benar-benar mengkagetkan dan ajaib banget kan? Nah, kalau gitu Tuhan itu kok bisa ya Kak bikin kayak gitu? Kakak sendiri juga tidak tahu kenapa Tuhan bisa berbuat seperti itu. Karena Tuhan melakukan semua caranya dengan caranya Tuhan dan tidak terpikirkan gitu oleh manusia. Oh, jadi cara Tuhan itu bisa dibilang ajaib. Mungkin adik-adik ada yang mengenal itu, istilah kata mujizat gitu, semacam itu. Nah, kita ini justru beruntung sebagai anak-anak Tuhan mendapatkan surprise, mujizat, keajaiban tadi. Mungkin dari kita ada yang bingung, terus Kak kalau kita mau dapat surprise gitu gimana Kak caranya? Caranya itu udah adik-adik lakukan, hari ini udah dilakukan. Salah satunya pergi ke sekolah minggu, menonton sekolah minggu lewat YouTube, membaca Alkitab, berdoa, terus menuruti perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah orang tua, itu udah termasuk bahwa adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik itu udah taat sama Tuhan dan udah siap nih bakal mendapatkan surprise dari Tuhan gitu ya istilahnya. Nah, mungkin dari adik-adik di sini kakak mau cerita juga, ada yang kenal Fanny Crosby enggak ya? Yang mana tuh Kak? Kayaknya pernah denger Kak. Ya, kalau kayak gitu mungkin adik-adik bisa lihat gambar di sebelah kanan. Nah, itu adalah gambarnya dari Fanny Crosby. Oh, yang ini. Atau ada yang bilang, nggak tahu Kak, nggak tahu siapa. Oke, tenang, kakak bakal ceritain. Jadi Fanny Crosby ini terkenal sebagai seorang perempuan yang lahir di kota New York. Waduh, mana lagi tuh tak kota New York. Kota New York itu mungkin sebelahnya Pasar Tanjung. Bukan adik-adik, kota New York itu di negara Amerika. Waduh, Amerika mana? Udah nanti di googling aja, negara Amerika, kota New York. Nah, Fanny Crosby adik-adik itu adalah perempuan yang dari kecil terlahir normal, tapi punya penyakit mata. Jadi dari kecil dia itu akhirnya buta gitu adik-adik. Jadinya buta dan nggak bisa melihat. Waduh, kasihan banget ya Kak. Udah padahal awalnya normal,
jadi buta karena penyakit mata. Terus apa nih Kak yang unik dari Fanny Crosby ini? Nah, itulah adik-adik. Fanny Crosby itu terkenal sebagai perempuan yang bisa menciptakan lagu. Loh, menciptakan lagu Kak, menciptakan lagu loh. Kan nggak bisa melihat. Nah, itu tadi adalah contoh mujizat atau keajaiban Tuhan. Jadi kalau adik-adik masih ada yang penasaran dengan Fanny Crosby, bisa adik-adik googling dulu atau searching di internet bahwa Fanny Crosby ini dinyatakan berhasil membuat lebih dari 8.000 lagu untuk gereja. Jadi himne-himne di gereja ini atau lagu-lagu gereja itu justru buatannya Fanny Crosby loh adik-adik. Mungkin ada dari adik-adik yang sedang googling atau searching ini. Nah, salah satu contoh lagunya yang cukup terkenal adalah dari Kidung Jemaat 342. Di situ judul lagunya Aku Berbahagia. Mungkin, dari 392. Judul lagunya Aku Berbahagia. Itu lagunya cukup terkenal loh adik-adik. Kalau mungkin ada adik-adik yang ikut ibadah pagi atau dulunya ikut ibadah sore bersama orang tua atau kakak, pasti pernah di gereja mendengarkan lagu ini. Nah, kalau dari firman Tuhan tadi Kak, terus kita ini harus apa Kak? Harus gimana supaya bisa dapat surprise? Nah, adik-adik kalau mau dapat surprise dari Tuhan ya, kita juga nggak ada yang tahu dikasihnya kapan, terus dikasihnya gimana, dikasihnya lewat siapa, nggak ada yang tahu. Tapi dengan kita percaya dan kita beriman bahwa Tuhan Yesus itu tadi sesuai lagu kita sebelumnya, berkuasa, kuat, dan perkasa, kita tahu bahwa pada saatnya kita akan mendapatkan suatu mujizat. Nah, sekian dari firman pada hari ini. Kiranya kakak-kakak di sini berharap bahwa adik-adik dapat menerapkannya firman, dapat menanamkan firman dalam hati adik-adik, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita tutup firman ini dengan doa. Mari kita satukan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas berkat dan limpahan rahmat-Mu, kami diizinkan untuk mendengarkan, melihat, dan membaca firman Tuhan. Tuhan, kiranya dari firman-Mu tadi, Engkau dapat memberikan kami kekuatan, dapat memberikan kami hati yang mau menerima-Mu, hati yang mau percaya, dan juga hati yang untuk selalu memuji nama-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sama baiknya dari zaman Persia sampai saat ini, di mana selalu memberikan kebaikannya, kekuasaannya, dan juga keperkasaannya untuk anak-anaknya sebagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Persembahannya adik-adik ini bisa melalui celengan yang sudah diberikan sebelumnya ya. Atau mungkin kalau adik-adik ada yang aku belum dapat celengannya yang mana ya? Bisa memberitahu Bu Ida melalui WhatsApp. Untuk selanjutnya kita mau pujikan Yesus Pokok. Sambil bangkit berdiri juga boleh, karena ini lagunya pakai gerakan. Tinggallah di
Ya, seperti lagu kita tadi, pastilah kau akan berbuah kalau adik-adik tinggal di dalam Yesus sebagai pokoknya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.